Kami dari kelompok 6, Manajemen E, akan mempresentasikan tugas tanggung jawab pengelola bisnis terhadap karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisi Sofaya dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Yang pertama ada pendahuluan. Di dalam dunia kerja, hubungan antara perusahaan dan karyawan didasarkan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawannya diperlakukan secara adil dan diberikan hak-hak yang diatur oleh undang-undang. Berikut adalah tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan yang diatur dalam beberapa undang-undang. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1367 KUHP Perdata. Nah, Pasal 1367 KUHP Perdata ini di sini menjelaskan mengenai apabila karyawan melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakan kriminal yang melibatkan hukum dan terjadi pada saat menjalankan tugas yang diperintah oleh perusahaan, maka perusahaan harus bertanggung jawab. Lalu ada contoh-contoh tanggung jawab pengelola bisnis terhadap karyawan. Yang pertama, ada memberikan gaji yang sesuai dengan perjanjian. Biasanya sebelum kita memulai bekerja, ada surat perjanjian kontrak kerja, di mana pada surat itu terlampir perjanjian-perjanjian dan gaji yang akan dibayarkan perusahaan terhadap karyawan. Dengan waktu tertentu, bisa per minggu, per bulan, tergantung perjanjian dalam kontrak ya. Terus yang kedua, ada memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai. Seperti contohnya di perusahaan saya bekerja, saya diberi fasilitas seperti mes yang aman dan nyaman sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan. Lalu ada jaminan kesehatan, memberikan jaminan kesehatan. Untuk jaminan kesehatan ini, sayangnya belum merata di Indonesia. Jaminan ini hanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab pada karyawannya. Sedangkan perusahaan kecil banyak yang belum atau bahkan tidak diberikan jaminan kesehatan ini. Lalu yang keempat, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Nah, biasanya sebelum karyawan memulai job desk-nya, perusahaan akan memberikan masa training atau pelatihan yang diperlukan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada memberikan cuti dan waktu istirahat yang layak. Untuk cuti dan waktu istirahat biasanya dirincikan dalam surat perjanjian di awal bekerja ya. Beberapa hari kita bekerja dan beberapa hari kita cuti itu biasanya ada di surat perjanjian. Lalu selanjutnya ada tidak melakukan diskriminasi. Tidak melakukan diskriminasi itu entah dari lingkungan pertemanan, diskriminasi pekerjaan, misalnya diberikan tugas yang seharusnya memang bukan tugas kita, atau apapun itu yang bentuknya ketidakadilan di dalam pekerjaan. Selanjutnya ada memberikan perlindungan terhadap keselamatan bekerja. Nah, apabila kita mengalami kecelakaan dalam bekerja, tanggung jawab perusahaan adalah memberikan pertolongan pertama seperti menghubungi tim medis atau layanan darurat, memberikan santunan gaji selama karyawan tidak bisa bekerja, memberikan santunan kematian apabila karyawan tersebut meninggal dunia. Yang terakhir, ada membuat peraturan perusahaan yang jelas dan sesuai dengan hukum. Nah, untuk ini sudah jelas ya, setiap perusahaan pasti memiliki peraturan masing-masing dan harus sesuai dengan hukum. Selanjutnya, tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif serta melindungi hak-hak karyawannya. Selain itu, tanggung jawab hukum pengelola bisnis juga bertujuan untuk melindungi bisnis dari resiko dan masalah hukum. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifah Zahro. Saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan merupakan kewajiban utama untuk menjaga stabilitas bisnis dan kesejahteraan karyawan. Pelanggaran terhadap hak karyawan dapat merugikan semua pihak termasuk perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan
tentang tanggung jawab hukum karyawan. Pertama, ada kesejahteraan karyawan. Pengelola bisnis harus memastikan kesejahteraan karyawan melalui kebijakan yang mendukung kesehatan dan keseimbangan kerja. Yang kedua, ada kepatuhan hukum. Pengelola bisnis harus mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja. Yang ketiga, ada keamanan karyawan. Pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terlindungi dari risiko kecelakaan dan bahaya. Yang keempat, ada pendidikan dan pelatihan. Pentingnya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Lalu yang kelima, ada hak-hak karyawan. Pengelola wajib menghormati dan melindungi hak-hak karyawan sesuai dengan undang-undang tenaga kerja yang berlaku. Lalu di sini ada jenis-jenis tanggung jawab hukum. Yang pertama, ada tanggung jawab kontrak. Ini berkaitan dengan perjanjian kerja antara pengelola dan karyawan. Yang kedua, ada tanggung jawab delik, berhubungan dengan tindakan yang merugikan karyawan seperti diskriminasi atau pelecehan. Yang ketiga, ada tanggung jawab regulasi, kewajiban untuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada tanggung jawab hukum dalam bisnis. Pertama, ada definisi tanggung jawab hukum, yaitu kewajiban individu atau entitas untuk mematuhi hukum yang berlaku. Lalu yang kedua, kewajiban individu atau entitas. Setiap individu atau entitas harus memenuhi kewajiban hukum untuk menjaga keadilan dan kepatuhan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum. Pengelola bisnis wajib memastikan semua tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peran pengelola dalam bisnis. Pengelola ini bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan hukum dalam setiap aspek operasional bisnis. Dan yang kelima, ada hak dan kewajiban karyawan. Di sini setiap karyawan memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan tanggung jawab hukum. Pentingnya menjaga hubungan kerja yang sehat. Hubungan kerja yang baik akan mempengaruhi produktivitas dan kepuasan karyawan. Lalu ada dampak terhadap keberlangsungan organisasi. Kepatuhan hukum mendukung kelangsungan dan pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan. Mematuhi hukum sebagai kewajiban dan investasi. Mematuhi peraturan hukum adalah langkah strategis untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Kesejahteraan karyawan sebagai prioritas. Kesejahteraan karyawan berkontribusi pada loyalitas dan pengurangan turnover. Dan yang terakhir ada upaya pengelola bisnis dalam memahami tanggung jawab ini. Pengelola ini harus terus berjalan dan beradaptasi dengan perubahan hukum yang relevan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Natasha. Saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Apa sih tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan itu? Yaitu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola bisnis sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh pengelola atau pemilik bisnis yaitu menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan hak-hak karyawan sebagai bagian dari hubungan kerja yang adil dan beretika. Berikut merupakan contoh-contohnya. Yang pertama, pemenuhan hak karyawan. Wajib memenuhi hak-hak karyawan seperti upah yang layak, waktu istirahat, cuti, dan tunjangan sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yaitu bertanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, memberikan pelatihan keselamatan kerja, alat pelindung diri atau APD, dan memastikan fasilitas kerja tidak membahayakan karyawan.
Yang ketiga, kepatuhan terhadap perjanjian kerja, yaitu harus mematuhi isi perjanjian kerja, baik yang bersifat individual maupun perjanjian kerja bersama atau PKB yang telah disepakati dengan karyawan atau serikat pekerja. Yang keempat, perlindungan hukum. Wajib melindungi karyawan dari tindakan diskriminasi, pelecehan, atau bentuk pelanggaran hukum lainnya di tempat kerja. Yang kelima, kewajiban administrasi. Harus mematuhi kewajiban administrasi seperti mendaftarkan karyawan ke program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatan, membayar pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 dan melaporkan data ketenaga kerjaan sesuai dengan regulasi. Yang keenam, penghormatan terhadap hak asasi. Wajib menghormati hak-hak dasar karyawan seperti hak untuk berserikat, hak atas privasi dan hak atas kebebasan berpendapat selama tidak bertentangan dengan hukum. Manfaatnya yaitu yang pertama, melindungi hak karyawan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas dan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi resiko konflik. Yang keempat, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kelima, menghindari masalah hukum. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketujuh, menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang kedelapan, keberlanjutan bisnis. Kesimpulannya adalah bahwa pengelola bisnis wajib memenuhi kewajiban hukum sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, seperti memberikan hak-hak karyawan secara adil, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta menjunjung prinsip non-diskriminasi. Tanggung jawab ini bertujuan melindungi hak karyawan, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dan memastikan keberlanjutan usaha. Pelanggaran atas tanggung jawab ini dapat menimbulkan sanksi hukum dan merugikan reputasi serta stabilitas bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dinul Haq dari kelompok 6. Tanggung jawab hukum pengusaha. Pengusaha bertanggung jawab atas semua kegiatan bisnis, mulai dari produksi hingga penjualan dan layanan pelanggan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban terhadap konsumen, karyawan, dan lingkungan. Kewajiban pengusaha, keamanan produk, memastikan produk aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Harga transparan, mencantumkan harga produk secara jelas dan tidak melakukan tindakan curang dalam penetapan harga. Informasi jelas, memberikan informasi produk secara jelas dan akurat, termasuk komposisi, cara penggunaan, dan efek samping. Layanan berkualitas, menawarkan langganan pelanggan yang profesional dan ramah serta penanganan komplain dengan baik. Resiko dan tanggung jawab, produk cacat. Pengusaha bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh produk cacat. Konsumen berhak menuntut ganti rugi dan pengembalian produk. Pelanggaran hak konsumen, pengusaha dapat dijerat hukum jika melanggar hak konsumsi seperti penipuan, pemalsuan, dan penolakan generasi. Perlindungan hukum. Pengusaha, hukum memberikan perlindungan bagi pengusaha seperti hak paten dan hak cipta untuk melindungi aset dan bisnis. Pekerja, hukum mengatur hubungan kerja, hak pekerja, dan perlindungan dari eksploitasi. Pengusaha wajib membayar gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Aku mau bertanya, apakah tanggung jawab yang tadi disebut itu relevan pada realita dunia kerja yang sebenarnya nggak? Makasih. Saya akan menjawab pertanyaan, apakah tanggung jawab tersebut relevan pada realita dunia kerja yang sebenarnya?
Jawabannya beberapa relevan, tetapi ada yang belum relevan, seperti pada bagian jaminan kesehatan. Nyatanya tidak semua perusahaan memberikan jaminan kesehatan bagi karyawannya. Ada perusahaan yang memberikan jaminan kesehatannya, ada yang harus jadi karyawan tetap dulu baru mendapatkan jaminan kesehatan, atau bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan jaminan kesehatan di tempat mereka bekerja. Mungkin itu yang perlu jadi sorotan hukum dan evaluasi bagi pemerintah karena menyeleweng dari undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional, disebutkan setiap perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang wajib memberikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Udah ya segitu. Terima kasih. Saya mau bertanya, kenapa masalah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal bisa sampai terjadi? Terima kasih. Oke, sebelumnya makasih buat pertanyaannya dan saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Mengapa masalah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal bisa terjadi? Karena standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kondisi tempat kerja yang buruk. Dan yang ketiga, ketidakadilan dalam dunia kerja. Terima kasih. Saya mau bertanya, bagaimana di mata hukum jika ada perusahaan yang melakukan plagiat hak cipta? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan barusan. Bisa dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran atas pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta apabila pengambilan tersebut ternyata sampai merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Sekian dari saya, terima kasih. Saya dari kelompok 2 izin bertanya. Apa akibat hukum jika perusahaan tidak memberikan kontrak kerja tertulis kepada karyawan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Biduri kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apa akibat hukum jika pengusaha tidak memberikan kontrak kerja tertulis kepada karyawan? Nah, jadi jika pengusaha tidak memberikan kontrak kerja tertulis kepada karyawan, akibat hukumnya tergantung pada regulasi ketenagakerjaan di negara tersebut. Namun, secara umum ada konsekuensi hukum yang dapat terjadi. Yang pertama, status hubungan kerja tetap. Yang kedua, hak-hak karyawan bisa tetap berlaku. Yang ketiga, kesulitan dalam membuktikan kesepakatan kerja. Dan yang terakhir, ada sanksi hukum bagi pengusaha. Lalu kesimpulannya, jika tidak ada kontrak tertulis, karyawan tetap bisa dianggap sebagai pekerja tetap, yang berarti perusahaan harus memenuhi hak-hak mereka sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Pengusaha yang tidak memberikan kontrak kerja tertulis dapat dikenakan sanksi administratif dan denda, serta kesulitan dalam menghadapi tuntutan dari karyawan. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.